Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang komunikasi dan etika profesi. Itu tentang komunikasi efektif dan tidak efektif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Septia Anggraini. Saya Niko Sazehan. Saya Abel Lastian. Saya Sabtu Omar tadi. Ya, di sini ada pentingnya etika dan komunikasi dalam dunia kerja. Etika sendiri ini diibaratkan sebagai pondasi. Itu merupakan dasar bagaimana seseorang bersikap di dunia kerja. Contohnya itu merupakan datang tepat waktu, itu bentuk disiplin, tidak menjelekkan rekan kerja, itu merupakan bentuk menghargai orang lain, dan komunikasi sendiri itu diibaratkan menjadi jembatan, yaitu bentuk cara kita menyampaikan ide, informasi, dan pendapat kepada orang lain supaya bisa bekerja sama dengan baik. Contohnya itu menjelaskan tugas ke tim dengan jelas, memberikan masukan ke atasan dengan sopan, menyelesaikan masalah dengan mengobrol baik-baik. Jika keduanya diterapkan, kerja akan lebih lancar, suasana kondusif, dan hubungan dengan atasan maupun rekan kerja terjaga dengan baik. Baik, selanjutnya ada definisi dari komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif ini adalah proses penyampaian pesan dari pengirim yang disebut sebagai komunikator kepada penerima yang juga disebut sebagai komunikan, sehingga pesan tersebut dapat dipahami dengan jelas, tepat, dan sesuai dengan maksud yang diinginkan. Agar komunikasi tersebut bisa disebut efektif, maka dapat dikatakan bahwa yang pertama adalah pesan tersampaikan dengan jelas, yang berarti tidak ambigu atau membingungkan. Lalu kemudian yang kedua adalah penerima memahami isi pesan sesuai maksud pengirim. Yang ketiga, ada umpan balik atau feedback yang artinya adalah memastikan pesan benar-benar dimengerti. Lalu kemudian yang keempat adalah menggunakan media dan bahasa yang tepat sesuai konteks, lisan, tulisan, dan visual. Lalu yang kemudian yang kelima itu adalah membangun hubungan baik antara komunikator dan komunikan. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi verbal dan non-verbal. Pengertian dari komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata seperti lisan maupun tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara jelas. Dalam praktiknya ini, komunikasi verbal itu dapat berupa percakapan langsung, presentasi, diskusi, hingga media tertulis seperti surat, email, dan laporan. Lalu kemudian yang kedua itu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur, kontak mata, serta intonasi suara. Komunikasi nonverbal ini berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, bahkan menggantikan komunikasi verbal dalam interaksi sehari-hari maupun profesional. Lalu selanjutnya di sini ada dampak komunikasi efektif dan tidak efektif pada dunia kerja. Yang pertama, dampak komunikasi efektif yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas kerja. Yaitu komunikasi yang efektif meningkatkan produktivitas karena karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat sehingga tujuan perusahaan tercapai lebih efisien. Lalu selanjutnya menciptakan hubungan kerja yang positif. Yaitu komunikasi efektif membangun hubungan kerja yang positif, mendorong saling menghargai dan meningkatkan motivasi serta kerjasama antar karyawan. Ketiga, yaitu mempercepat pengambilan keputusan, yaitu komunikasi efektif membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat karena informasi yang jelas mengurangi kebingungan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif. Yang keempat, mengurangi konflik di tempat kerja, yaitu komunikasi yang efektif membantu mencegah dan menyelesaikan konflik sehingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Lalu terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Komunikasi yang jelas dengan pelanggan membangun rasa dihargai sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas terhadap perusahaan. Lalu dampak komunikasi tidak efektif pada dunia kerja itu yang pertama menimbulkan kesalahpahaman keputusan. Kesalahpahaman terjadi ketika individu memiliki persepsi yang berbeda dan gagal menyamakannya, baik karena perbedaan latar belakang maupun penyampaian pesan yang kurang tepat. Yang kedua, menimbulkan kesalahan informasi.
Kesalahpahaman dapat menyebabkan penerimaan informasi yang keliru. Jika tidak segera diluruskan, hal ini bisa menimbulkan masalah lanjutan dan berdampak pada hasil kerja yang tidak akurat. Yang ketiga, memberikan kesan yang negatif. Pesan yang tidak diterima dengan baik oleh penerima pesan dapat berdampak pada munculnya kesan negatif kepada si pengirim pesan. Lalu yang keempat, memicu konflik atau perselisihan. Kesan negatif akibat kesalahpahaman yang dibiarkan terlalu lama dapat merusak hubungan antar pribadi, mengubah masalah teknis menjadi persoalan personal yang lebih sulit diselesaikan. Lalu yang terakhir, merenggangkan hubungan sosial, memberikan kesan yang negatif. Perselisihan yang tidak segera diselesaikan dapat merenggangkan hubungan, apalagi jika komunikasi tidak efektif. Hal ini membuat individu enggan berinteraksi sehingga hubungan sosial pun melemah. Oke, lanjut setelah dijelaskan oleh rekan-rekan mengenai apa itu komunikasi dan dampak dari komunikasi itu sendiri. Di sini ada salah satu contoh studi kasus dan penerapan. Dan di sini ada komunikasi verbal. Contohnya komunikasi verbal di industri penerbangan, yaitu saat pilot dan akan landing ataupun take off. Air Traffic Controller atau ATC memberikan instruksi, misal Garuda 123, descend to 3000 feet, maintain heading 270, clear for ILS, approach runway 25R. Nah, ini merupakan contoh komunikasi efektif karena singkat dan jelas. Kita dapat mengurangi kesalahan, menjaga keselamatan, dan memastikan lalu lintas udara berjalan lancar. Selanjutnya, ini studi kasus pada di industri ya. Ini komunikasi nonverbal, artinya kan tidak ada percakapan secara langsung. Nah, ini contohnya penerapan unknown system. Jadi salah satu contoh komunikasi efektif saat operator di jalur perakitan menemukan baut yang tidak sesuai torsi. Operator cukup menekan unknown, sinyal langsung muncul di papan elektronik atau unknown board dan supervisor akan datang. Masalah dijelaskan singkat, lalu tim teknis segera memperbaikinya. Jadi tidak perlu namanya kita teriak-teriak kembali gitu. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh komunikasi verbal yang tidak efektif, yaitu supervisor memberikan instruksi kepada operator mesin dengan bahasa yang terlalu teknis. Misal, pastikan torsi spesifikasi pada pneumatic impact range diatur sesuai standardis tightening sequence agar tidak terjadi cross trading. Nah, itu kan mungkin untuk operator-operator yang awam, misal dari segi pendidikan dia masih rendah gitu kan, pasti kan tidak tahu. Itu jadinya sulit dipahami. Akibatnya apa? Akibatnya operator salah dalam mengencangkan baut. Beberapa baut terlalu kencang dan sebagian mungkin longgar, sehingga menyebabkan produk itu cacat. Ini tidak efektif karena bahasa tidak disesuaikan dengan audiensnya atau komunikatornya. Lanjut. Ya, di sini ada kesimpulannya, merupakan komunikasi di industri mencakup verbal, tulisan dan tulisan, serta non-verbal, yaitu dari gestur, visual, alarm, hingga antar mesin. Komunikasi yang efektif ditandai dengan pesan yang jelas, singkat, sesuai audiens, dan adanya umpan balik, sehingga mendukung kelancaran kerja seperti pada sistem Andon Toyota atau instruksi ATC. Kemudian sebaliknya komunikasi tidak efektif, misalnya penggunaan bahasa teknis yang tidak dipahami operator atau alarm yang tidak jelas dapat menimbulkan kesalahan, keterlambatan, bahkan kecelakaan. Ini merupakan referensi yang kelompok kami ambil, ada 5. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.